Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus. Selamat pagi, selamat bertemu kembali dalam sapaan firman Tuhan buat kita hari ini. Saya berharap terus kita dalam keadaan yang sehat dan tetap semangat, tetap berpengharapan kepada Tuhan. Mari terus mendengarkan firman Tuhan yang menjadi sumber penghiburan, sumber kekuatan dan sumber kebenaran dalam kehidupan kita, supaya kita terus boleh terarah dan boleh beriman dan berpengharapan kepada Tuhan saja. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, firman Tuhan yang menjadi renungan buat kita hari ini di hari Jumat tanggal 4 Februari 2022, yaitu yang terambil dari 1 Samuel pasal yang kedua ayat yang ke-6. Tetapi sebelumnya marilah terlebih dulu kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus itulah yang menyertai hati dan pikiranmu sekalian. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudaraku, sekali lagi 1 Samuel pasal yang kedua ayat yang ke-6 dikatakan demikian. Tuhan mematikan dan menghidupkan. Ia menurunkan ke dalam dunia orang mati dan mengangkat dari sana. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus dan diberkati Tuhan, Tuhan yang kita sembah dan Tuhan yang disembah oleh bangsa Israel adalah Tuhan yang berkuasa. Bahkan Dia disebut dengan Maha Kuasa. Dari bumi, langit dan segala isinya ini semuanya berada di dalam genggaman Tuhan. Segala sesuatu yang ada di langit, bumi dan segala isinya dan di cakrawala ini semuanya berada dalam kendali Tuhan. Apapun yang bergerak, apapun yang terjadi, semuanya dalam kendali dan kuasa Tuhan. Tuhan yang mengatur semuanya. Itulah luar biasanya Tuhan. Dia adalah Allah yang maha kuasa. Dia bebas mau melakukan apapun. Apapun juga Dia bebas untuk melakukannya. Bahkan Dia, saudara-saudara, bisa menjadikan orang-orang yang kenyang menjadi orang-orang yang kelaparan, dan Dia harus menjadi budak. Dan demikian juga sebaliknya, orang-orang yang kelaparan itu bisa menjadi orang yang kenyang dan menjadi orang yang sejahtera. Nah, hati-hati. Jadi jangan sombong, jangan angkuh ketika kita kenyang. Jangan sombong dan jangan angkuh ketika kita memiliki berkat-berkat Tuhan. Ketika kita dalam keadaan yang penuh kebahagiaan, serba berkecukupan. Sebab Tuhan bisa mengendalikan dan membalikkan itu menjadi sesuatu yang pahit dalam kehidupan kita. Orang yang beranak 7 bisa menjadi lemah, menjadi layu. Dan orang yang mandul akan bisa beranak banyak. Apa artinya, saudara-saudara? Artinya semuanya dalam kuasa Tuhan, semuanya dalam kendali Tuhan. Tuhan yang mengatur. Dia yang bisa membuat orang menjadi miskin dan bisa membuat menjadi orang kaya. Dia bisa merendahkan orang dan bisa meninggikan orang sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, saudara-saudara, tidak ada orang yang bisa mengatur Tuhan. Tuhan lebih tahu, Tuhan lebih mengerti apa yang mau Dia sampaikan, apa yang Dia sudah rancangkan dan rencanakan dalam kehidupan kita. Nah, oleh karena itu saudara-saudara, jangan ada di antara kita yang merasa bahwa kita sudah lebih pintar, sudah lebih tahu daripada orang-orang, daripada Tuhan itu sendiri. Pengetahuan kita tidak akan sanggup memikirkan apa yang Tuhan rancangkan. Itu yang dikatakan oleh Nabi Yesaya, saudara-saudara, bahwa sama seperti langit dan bumi, jauhnya langit dan bumi, demikianlah jauhnya pengetahuan kita daripada Tuhan. Kebodohan Tuhan masih jauh lebih pintar daripada kepintaran kita. Lebih hebat, lebih tinggi daripada kepintaran kita. Nah, dan di sini juga makanya disebutkan di 1 Samuel pasal yang kedua ayat yang ketiga, janganlah kamu selalu berkata sombong, janganlah caci maki keluar dari mulutmu, karena Tuhan itu Allah yang maha tahu.
dan oleh Dia perbuatan-perbuatan diuji. Jadi Tuhan tahu apa yang Dia mau lakukan dalam kehidupan kita. Dia mengerti. Jadi jangan kecewa kalau ada situasi yang sulit terjadi dalam kehidupan kita. Nah, Dia juga pernah marah, saudara-saudara, kepada apa? Kepada Ayub, ketika Ayub menyesal, ketika Ayub kecewa, ketika Ayub marah kepada Tuhan karena penderitaannya. Seakan-akan dia lebih mengerti apa yang dia bisa lakukan dalam kehidupannya daripada Tuhan itu sendiri. Seakan-akan Ayub lebih mengerti daripada Tuhan tentang kehidupan ini. Makanya dia katakan, saudara-saudara, di manakah engkau ketika aku meletakkan dasar bumi? Ceritakanlah kalau engkau mempunyai pengertian. Nah, oleh karena itu saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus, tidak ada yang lebih tahu daripada Tuhan. Kalaupun mungkin kelihatannya sama seperti apa? Seperti Hana ketika ini. Ini adalah nyanyian pujian daripada Hana. Karena apa? Karena Tuhan menyelamatkan dia dengan memberikan anak kepadanya. Sampai ketika dia sudah tua sekalipun, bahkan disebut mandul. Makanya saudara-saudara, jangan sok pintar, jangan sok tahu. Mari ikutin saja Tuhan. Mari imani saja Tuhan. Mari taati saja Tuhan. Tuhan lebih tahu daripada kita dengan hidup kita. Makanya terima saja dan berdoa. Artinya kalau Tuhan tidak memberikan itu kepada kita, berarti bahwa itu lebih baik dari apa yang Tuhan sudah rencanakan. Jangan pikirkan, andaikan aku bisa lebih kaya, andaikan aku bisa lebih pintar, andaikan orang tuaku bukan orang miskin, andaikan aku bisa sekolah di sana, andaikan aku mempunyai pekerjaan yang lebih hebat lagi. Jangan katakan Tuhan lebih tahu. Kalau Tuhan izinkan engkau bekerja di sini, lakukanlah. Kalau Tuhan mengizinkan engkau lahir dari keluarga orang tuamu pada saat ini, maka syukurilah. Ada sesuatu yang Tuhan mau katakan, ada sesuatu yang Tuhan mau inginkan engkau lakukan, saudara-saudara. Ingat, penciptaan kita itu unik, dan penciptaan kita itu bagian rencana Tuhan. Oleh karena itu saudara-saudara, mari bersyukur, mensyukuri berkat Tuhan. Sama seperti apa yang dikatakan oleh Hana ketika ini di firman Tuhan ini. Tuhan mematikan dan Tuhan menghidupkan. Ia menurunkan ke dalam dunia orang mati dan mengangkat dari sana. Artinya semuanya atas kehendak Tuhan, atas kendali Tuhan, kuasanya Tuhan. Tuhan bebas mau melakukan apapun. Bagi orang banyak tidak akan mungkin lagi apa? Hana akan melahirkan seorang anak. Tapi ternyata bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Oleh karena itu jangan pernah berputus asa. Teruslah beriman kepada Tuhan. Terus percaya dan berserah kepada Tuhan saja dalam hidupmu. Maka dia akan memberikan yang terbaik. Dia akan mengatur, menata, mengendalikan semuanya dengan teramat baik. Ingat itu, teramat baik. Mungkin kita bisa kecewa dengan situasi yang terjadi dalam kehidupan kita. Tapi saya mau katakan kepada kita, sama seperti apa yang dikatakan oleh firman Tuhan tadi di ayat yang ketiga itu. Ya, janganlah caci maki keluar dari mulutmu. Karena Tuhan itu Allah yang maha tahu. Dan oleh Dia perbuatan-perbuatan diuji. Tuhan tahu apa yang Dia kerjakan. Jadi jangan kecewa. Bahkan bersyukur saja, mensyukuri segala apa yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Semoga firman Tuhan ini sekali lagi mau mengingatkan kita supaya kita hanya bersandar kepada Tuhan, hanya beriman kepada Tuhan, dan berpengharapan hanya kepada Dia saja. Sebab Dia lebih mengerti apa yang Dia akan lakukan dalam kehidupan kita. Nantikan berkat-berkat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu. Sekali lagi kami mau diingatkan bahwa kami harus terus bersandar kepada Tuhan saja. Jangan kami mengandalkan pikiran kami, karena kami tidak akan sanggup dan tidak akan mampu untuk mengerti apa yang Engkau akan rencanakan dalam kehidupan kami, akan Engkau lakukan dalam kehidupan kami. Tapi biarlah kami boleh menerima dan mensyukuri apa yang Tuhan rencanakan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.
Bapak Ibu Saudara-saudara, kita sudah dengarkan firman Tuhan. Mari tetap percaya dan taat kepada Tuhan saja. Bersandarlah kepada Tuhan, sebab Tuhan lebih mengerti apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu besok. Salam.